Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nasdina Maharani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru, topik 7, mulai dari diri. Soal yang pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Menurut saya, guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan saya tentang peran seorang pendidik karena guru tidak hanya sebagai fasilitator dalam membagikan ilmu kepada peserta didik, tetapi guru juga sebagai pencipta lingkungan yang nyaman, menarik, menyenangkan, dan relevan bagi peserta didik. Hal ini mengajarkan saya bahwa sebagai guru profesional harus melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta membuat pembelajaran yang membuat peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna. Soal nomor 2. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Jadi, sewaktu saya duduk di bangku sekolah SMA, saya memiliki seorang guru yang menurut saya sangat kreatif dan inovatif. Beliau adalah guru matematika minat saya. Setiap pembelajaran, beliau selalu membuat kuis untuk membuat peserta didiknya mau belajar sebelum pembelajaran dimulai. Guru tersebut selalu mengajarkan matematika dengan singkat dan jelas. Serta beliau juga membuat suatu trik untuk menghafal rumus. Oleh karena itu, dapat membuat saya dengan mudah menghafal dan memahami materi. Soal yang ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Menurut saya, untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan melihat bagaimana seorang guru merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang kreatif. Kedua, penggunaan alat digital, platform daring, dan aplikasi pembelajaran. Ketiga, guru yang aktif melakukan penelitian, mengikuti pelatihan, dan mengembangkan pengetahuan menunjukkan suatu inovasi seorang guru. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, guru yang berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi ide baru menunjukkan kreativitas dan inovasi seorang guru. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Tentu saja, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran memiliki dampak positif yang signifikan pada minat dan motivasi peserta didik. Karena ketika peserta didik terlibat dalam metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, peserta didik akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, metode pembelajaran yang memperkuat kreativitas membantu peserta didik mengasah keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah.
Dengan adanya pembelajaran yang menggunakan kreativitas dan inovasi, sering melibatkan kolaborasi antar peserta didik. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran yang kreatif, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Pertanyaan yang kelima, dalam pandangan Anda, bagaimana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Jadi, dalam pandangan saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Dengan adanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dan juga mengasah keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Jadi, peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran sangatlah berpengaruh. Guru kreatif dapat mengintegrasikan teknologi dan media yang relevan untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik, memperkaya materi pembelajaran, dan memfasilitasi pembelajaran interaktif. Pemanfaatan teknologi pun menjadi kunci untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan memberikan pengalaman yang relevan bagi peserta didik. Serta, pembelajaran yang menggunakan teknologi dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat membuat peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Hal ini dapat dilakukan dengan memahami kebutuhan peserta didik untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dan berbagi ide dalam suasana belajar yang inklusif dan mendukung, merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan sumber daya yang menarik dan relevan dapat memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang positif di dalam kelas guna untuk mengembangkan sosial dan akademis peserta didik. Pertanyaan yang ke-8, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Iya, dengan melalui proyek-proyek kolaboratif, guru inovatif mampu mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran yang kreatif secara umum dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu peserta didik dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu soal apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Menurut saya, iya. Langkah yang akan saya ambil untuk mencapainya yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, memahami bahwa tantangan di abad 21 tidak hanya bersifat akademis, akan tetapi juga mencakup aspek keterampilan hidup dan sosial. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan memberikan pengalaman yang relevan bagi peserta didik. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menggunakan kolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Yang keempat,
menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menjadi fasilitator dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemandirian peserta didik dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pembelajaran peserta didik. Itulah beberapa pertanyaan yang ada di topik 7 mulai dari diri. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.